Bipolar disorder budeku penderita. Neng. Mau tanya dulu. Pak, Aduh, Neng. Neng, berarti apa sih, Neng? ini Nyari apa sih? Gue dari tadi serius banget kayaknya. Ngapain sih? Celah, ngatin nyari jodoh, aplikasi Facebook tuh ya. ya ini juga udah berumur, Pak. Gimana lagi? Emang pasti, Neng. Mending sama temen Babe, Neng. Ya udah dong, sama temen Babe mau enggak? Cakep dah, pokoknya dah. Enggak, Umur berapa? 40. 40. Cocok sama lu itu. Lu udah anak satu. Lah, Duda. Masa nikah sama Duda? Nah, dia udah pasti. Ah, nggak mau apa? Dia mapan punya pengusaha lucu sama Lele. Nggak mau apa? Mau sih udah. Nggak mau, Pak. Lu kalau mau sama dia nih, dia punya mobil Mercy nih kan, terus punya rumah di mana-mana, mobil banyak. Lu kalau datang ke rumah Babe nih, sama itu suam sama dia tuh, sama Babe, lu keluar dari Mercy, Bapak bangga. Nggak mau, Pak. Mau? Ah, nggak mau, Pak. Mau deh. Ngapain sih, Neng? Apa, Pak? Apa? Gue mau ngomong nih. Tadi Babe habis kenalan Babe. Dia nerima lamaran lu. Iya, apaan sih, Pak? Udah nggak mau. Ya mau gimana lu? Jadi lu mau sembarang lu. Dia ngasih mahar ke gua. Ini nggak mau, Pak. Dia Duda. Masa kita kenal Duda ini? Ya emang kenapa? Udah intinya lu kalau nggak mau, lu bisa terima kamu. Dan ini lu maksudnya masuk ke dalam. Kita keluar rumah lu. Ini nggak mau, Pak. Ya baru masuk. Dia budeku di Purbalingga, kakak dari ayahku. Sudah 2 kali Dort keluar dari rumah sakit jiwa untuk penyembuhan, namun hasilnya tetap kembali lagi ke kondisi semula, tidak mengalami kesembuhan. Budeku mengalami anxiety berkepanjangan, dokter bilang kalau tidak, Dort salah bipolar disorder. Jadi budeku ini kalau lagi sedih ya sedih banget sampai depresi, Dort banget, teriak-teriak, lempar-lempar barang kayak kesetanan gitu. Terus kalau udah sedih, sedih banget menyendiri aja di kamar. Gak buka-buka pintu, dikunci, gak makan, gak mandi. Katanya sih semua berawal dari perjodohan, tapi untungnya gak jadi. Neng, bengong ya, Neng. Makan lu makan, Neng. Nah di situ awal depresinya pas bapaknya mau jodohin sama temennya. Neng, ngapain di aja, Neng? Udah makan belum? Mau makan, Neng? Itu di depan bapak udah masakin itu. Wah, kok enak banget dah. Mau tau masakan apa, Neng? Ada tahu pisang. Makan dulu ya. Gua beli nasi. Biar lu gak sakit ya kan. Babe begini-gini, Babe nih masih sayang sama lu nih. Makan dulu. Pakai sambal, sambal Babe. Lu kan udah makan seharian, Neng, dari tadi nih bapak liatin berat dari tadi. Lu kan di kamar mulu nih. Neng. Ayo, Neng, makan dulu, Neng. Yaudah, ini Babe gua mancing dulu di empang sebelah. Ntar lu makan ya. Nggak katakan iya, Neng. Neng ya, Neng. Makan nih, di meja ada makanan. Gue mau mancing dulu, siapa tuh dapet ikan lele ke tempat temen Babe, ya. Jangan lupa makan, Neng. Karena perjodohannya nggak jadi, dia mulai enakan tuh. Terus dia cari-cari jodoh melalui aplikasi online, dapet tuh anak ustad. Neng. 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 Babe mau ngomong, Neng. Nih, liat Babe dulu. Babe ngomong serius ini. Nih, matiin dulu, Neng. Gue pengen ngomong, Neng. Babe udah nerima lamaran, Neng. Udah Babe batalin. Jadi Neng gak usah bingung lagi, gak usah stres lagi, gak usah depresi ya. Ngobrol lagi kayak biasa. Udah Babe batalin kok. Ya? Babe cuma ngomong aja sih. Neng ya, ada makanan di depan, Neng makan ya. Oke, jangan lupa makan ya, Neng. Gak selang berapa lama dari perkenalan di Facebook itu, mereka ketemuan, terus gak selang berapa lama nikah. Mungkin jaraknya gak sampai 6 bulan dari perkenalan di Facebook. Itu sampai mereka memutuskan menikah. Pokoknya cepet banget deh. Gampang banget tuh. Cuma begitu,
Budeku ini gak ada ekspresinya. Seneng sedih sama aja. Kayak mau down nikah aja seneng sih. Tapi ya ekspresinya datar. Dia ngajak ketemuan nih. Boleh deh. Siap dulu. Terlebih budeku ini gak dapat menses haid. Apa ini pengaruh ya? Karena dot hormon. Mungkin gak ya? Maaf, udah nunggu lama ya? Udah pesen makan, minum. Oh iya, nama kamu ini kan? Karena gampang banget stres, bentar-bentar stres. Terus kalau udah stres, dot depresi berkepanjangan. Ahmad. Kalau nggak salah sudah lebih 10 tahun begini kali. Oh iya, nama kamu gimana? Deket kok. Mas rumah. Boleh? Boleh. Ya kayak badan di mana jiwa dikiranya di mana, kayak nggak hidup gitu. Ya, besok saya sama orang tua saya ke rumah kamu ya. Dan setelah pernikahan digelar begitu lagi, depresinya kumat lagi. Terlebih 2 tahun setelah pernikahan saat belum ada anak puncak dia depresi. Ditambah suaminya pergi meninggalkan dia entah kemana sampai. Saat ini nggak ada kabar, mungkin lelah sudah mengurusi budeku yang memiliki bipolar disorder. Capek juga aku rasa. Sayang, kamu lagi ngapain sayang? Setelah kejadian itu ya tiap hari teriak-teriak, banting-banting barang, hingga keluarga malu dan warga merasa terganggu. Cerita sayang, kalau ada masalah. Sampai akhirnya bapaknya meninggal karena stres pikirin dia. Kepikiran omongan bapak, Mas. Kita udah nikah 2 tahun, tapi belum punya keturunan juga. Sabar sayang, kan namanya anak itu kan rezeki sayang. Ya udah sayang, nanti kita cek lagi aja sayang, kita usaha. Namanya kan ini usaha juga sayang. Sayang kenapa sayang, duduk dulu deh. Kenapa banting-banting barang? Astagfirullah sayang, istighfar sayang, jangan begitu sayang. Kan masih ada emas sayang. Kenapa? Sayang istighfar sayang, banyak istighfar kalau ada masalah. Tunggu sayang. Ya udah sayang, Mas ambil air minum ya. Ini sayang, minum dulu sayang. Sampai akhirnya keluarga bawa ia ke rumah sakit jiwa untuk pertama kalinya. Bude direhab kurang lebih 1 tahun di sana lalu pulang dengan diagnosa yang sama, anxiety, bipolar disorder. Mas! Mas! Kenapa sayang? Mas! Astagfirullahaladzim. Dan 6 bulan setelah itu kumat lagi balik lagi ke rumah sakit jiwa untuk kedua kalinya. Mas! 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 Hingga saat ini masih di rumah sakit jiwa. Kenapa ya sama budeku? Mas! Saudaraku, banyak yang bicara jika mentality illness adalah bukan pilihan. Kita tidak bisa memilihnya. Sungguh aku tidak menyalahi pernyataan ini, namun yang pasti bagiku adalah penyebab atau sebab atau akar masalah seseorang terjerumus atau masuk ke dalam ranah ini tidak bisa dikatakan pilihan. Hasilnya qadarullah ia menderita, yaitu aku setuju itu bukan pilihan. Karena Allah telah menetapkan. Aku teringat pernyataan dari Mahatma Gandhi. Ia berkata, jika tak ada agama mungkin aku sudah gila. Dan Tuhanmu Allah pun telah berkata jika kedekatan dengannya. Dan Quran adalah obat segala penyakit yang ada dalam dada. Dan sakitnya dalam dadamu itu tergantung dari apa yang kau tanam dan masukkan di sana. Jika yang kau tanam dan lukiskan adalah syahwat duniamu, maka ia akan berkembang memenuhi ruang hatimu, di mana nafsumu adalah pupuk dan petani yang hebat mengembangkannya di sana. Lantas jika hatimu telah penuh dengan lukisan dunia, pertanyaanku, di mana kau letakkan Tuhanmu Allah? Tiada ruang di sana, dan bagaimana kau bisa mengenal Tuhanmu? Maka jadilah binal nafsumu yang mengajakmu ke dalam perkara maksiat terhadap Tuhanmu. Dan dikala apa yang kau lukiskan dalam hatimu tidak dapat kau capai, disinilah perkaranya, hasil atau impianmu yang menentukan adalah Tuhanmu. Apa yang bisa dilakukan petani nafsu di hatimu jika Allah tak memperkenankannya? Dan di sini banyaklah berkembang penyakit dada, depresi, sesak, berkepanjangan, stres, dan segala teman-temannya. Pertanyaanku, jika hatimu semua terisi dunia dan pengembangnya, petani nafsu, bagaimana kau bisa keluar atau healing? Tidak ada dokter Quran di sana. Allah tak ada di sana. Oh Allah, sungguh, ini kerugian yang nyata, saudaraku. Karena kau menanam bibit dan memberi pupuk yang salah.